Wabarakatuh. Selamat siang Dr. Melinda dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang penata laksanaan OT pada gangguan saraf tepi. Kelompok kami terdiri dari Dian Fitri Ramadhani, Suci Damayani, Ajeng Pradia, Melvi Widiani, Humaira Rahmi, dan Narana Diva. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang anatomi saraf tepi, patofisiologi saraf tepi, gangguan sistem saraf tepi, dan ICF gangguan saraf tepi serta kasusnya. Oke, untuk awalan kita akan bahas tentang masalah tentang saraf tepi terlebih dahulu. Yang pertama adalah struktur serabut saraf tepi. Neuron merupakan unit fungsional dasar susunan saraf. Neuron terdiri dari badan sel, saraf, dan proses-prosesnya. Badan sel saraf merupakan pusat metabolisme dari suatu neuron. Proses sel neuron terbagi menjadi dendrit dan sebuah akson. Neuron mempunyai banyak dendrit yang menghantarkan impuls saraf ke arah badan sel saraf. Akson merupakan proses badan sel yang paling panjang menghantarkan impuls dari segmen awal ke terminal sinaps. Nah, berikut merupakan jenis neuron saraf tepi berdasarkan letak badan selnya. Ada unipolar, bipolar, pseudo-unipolar, dan multipolar. Kemudian kita lanjut ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 saraf spinal. Nah, jenis berdasarkan cara kerjanya ada saraf somatik dan saraf otonom. Maafin salah. Saraf somatik mengatur segala gerak sadar yang diatur oleh saraf pusat di otak. Sedangkan saraf otonom adalah mengatur gerakan tak sadar. Nah, saraf otonom itu dibagi menjadi dua, ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik juga disebut dengan saraf torakolumbar karena preganglionnya itu keluar dari T1 sampai T2. Kemudian saraf parasimpatik bekerja berlawanan dengan saraf simpatik dan biasanya disebut dengan kraniosakral karena preganglionnya keluar dari daerah kranial dan sakrum. Kemudian berikut merupakan tugas dari saraf simpatik dan parasimpatik. Untuk parasimpatik bisa dilihat bertugas untuk mengecilkan pupil, memperlancar aliran darah, memperlambat detak jantung, memperlebar bronkus, memaksimalkan gerak peristaltik sekresi, mensimulasi pelepasan biolus, dan mengecilkan kandung kemih. Sedangkan simpatik berlawanan dengan parasimpatik, memperlambat pupil, menghambat aliran memperlambat aliran, mempercepat detak jantung, kemudian mengerutkan bronkus, menghambat gerak peristaltik dan sekresi, menstimulasi perubahan glikogen ke glukosa, sekresi adrenalin dan noradrenalin, serta menghambat kontraksi kandung kemih. Kemudian komponen sistem saraf tepi juga dibagi menjadi dua, ada susunan saraf tepi sensorik, yaitu susunan saraf tepi sensoris adalah sepanjang jalur sensoris antara reseptor di kulit sampai dengan ganglion spinalis. Semua impuls yang berasal dari reseptor di kulit, otot, sendi, dan organ dalam dikirim ke pusat melalui saraf tepi versus saraf
saraf spinalis, radix, posterior, dan kemudian membentuk ganglion spinalis yang berada di foramen intervertebralis, selanjutnya menuju ke dalam medula spinalis untuk diteruskan ke otak. Kemudian ada juga susunan saraf tepi motorik, yaitu susunan saraf tepi motorik dimulai dari motoneuron dan cornu anterior medula spinalis. Neuron-neuron yang menyalurkan impuls motorik dari medula spinalis ke sel otot skeletal. Mungkin saya lanjut sebentar. Untuk patofisiologi cedera saraf tepi, respons saraf terhadap cedera tidak hanya pada tempat cedera, namun juga meliputi tubuh sel yang terdapat pada medula spinalis dan ganglion, di mana yang paling berperan adalah sel makrofag dan sel-sel inflamasi. Cedera saraf tepi dapat diklasifikasikan dengan menggunakan klasifikasi Sedon. Sedon membagi cedera saraf berdasarkan tingkat keparahannya menjadi 3 kategori. Ada neuropaksia, aksonomesis, dan neuropnesis. Nah, neuropraksia merupakan tipe cedera paling ringan, di mana terjadi sedikit atau tidak terjadi cedera struktural karena tidak adanya kehilangan kontinuitas saraf, serta sehingga tidak terjadi kehilangan kemampuan fungsional. Gejala-gejalanya bersifat sementara dan sebagian besar disebabkan oleh blokade konduksi lokal yang diinduksi oleh ion pada tempat cedera. Meskipun terjadi sedikit perubahan dari struktur mielin sebagai akibat dari kombinasi kompresi mekanik dan iskemia. Kemudian ada aksonomesis. Aksonomesis adalah istilah yang digunakan saat terjadi introksi komplit dari saraf akson dan lapisan mielinnya. Namun struktur-struktur mesenkimal serta perinerium dan epinerium seluruhnya atau sebagiannya utuh. Tipe cedera kemungkinan terlihat pada isolasi seperti pada cedera plexus brachialis, dihubungkan dengan kahiran atau dalam hubungannya dengan fraktur seperti cedera saraf radial sekunder terhadap fraktur humerus. Laserasi seperti yang disebabkan oleh pecahan kaca juga merupakan tipe cedera yang sering menyebabkan aksonomesis. Nah, kemudian ada neuropnesis. Neuropnesis terjadi saat saraf bersama dengan stroma yang mengelilinginya terputus. Kehilangan fungsi terjadi secara komplit. Pada tipe ini tidak terjadi kesembuhan spontan dan bahkan setelah operasi prognosisnya buruk karena pembentukan jaringan parut dan hilangnya mesenkimal dan penyembuhan tanpa operasi biasanya tidak terjadi. Tipe cedera ini hanya terlihat pada trauma mayor. Nah, berikut untuk gambar-gambarnya. Yang pertama ada neuropraksia, ada aksonomesis dan neuropnesis. Gangguan sistem saraf tepi yang pertama itu terdapat Guillain-Barré syndrome. Next. Nah, jadi Guillain-Barré syndrome ini merupakan kelainan autoimun yang langka di mana sistem kekebalan tubuh seseorang ini nantinya dapat merusak saraf tersebut. Nah, nantinya akan mengakibatkan terjadinya kelemahan otot serta dapat mengakibatkan kelumpuhan. Selain itu, Guillain-Barré syndrome juga dapat menyebabkan gejala yang berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa tahun. Nah, jadi pasien dengan GBS ini nantinya rata-rata dapat pulih kembali sepenuhnya, namun beberapa pula dapat mengalami kerusakan pada sistem saraf yang permanen. Lalu, GBS juga dapat menyebabkan kematian. Ini merupakan gambaran dari saraf normal dan saraf dengan Guillain-Barré syndrome. Di sini itu terlihat kalau saraf normal itu selubung mielinnya itu tersambung ya, jadi kayak mulus gitu. Jadi si impulsnya ini bisa dihantarkan untuk sampai keluar. Nah, sedangkan saraf dengan Guillain-Barré syndrome di sini bisa terlihat dari selubung mielinnya juga. Selubung mielinnya ini itu terdapat kerusakan. Nah, ini itu nantinya dapat mengganggu impuls untuk dapat dihantarkan keluar gitu. Next. Nah, untuk penyebabnya, jadi beberapa orang dengan Guillain-Barré syndrome ini mengalami yang namanya diare atau penyakit atau juga bisa dengan penyakit pernapasan selama beberapa minggu sebelum timbulnya gejala. Lalu juga karena infeksi Campylobacter jejuni yang menyebabkan diare merupakan salah satu faktor risiko yang paling umum pada pasien dengan GBS. Dan juga nantinya dapat mengembangkan Guillain-Barré syndrome setelah terjadi beberapa infeksi lain seperti flu, sitomegalovirus,
virus Epstein-Barr, dan virus Zika. Selanjutnya, terdapat sekitar 1 dari setiap 1.000 penyakit Campylobacter yang dilaporkan dapat menyebabkan penyakit Guillain-Barré syndrome. Dan juga sebanyak 40% kasus Guillain-Barré syndrome di Amerika Serikat diduga ini itu dipicu karena infeksi dari Campylobacter tersebut. Dan dewasa yang berusia lebih dari 50 tahun ini cenderung dapat lebih beresiko. Selanjutnya ada gejala yang pertama kelemahan atau rasa kesemutan pada kaki dan dapat menjalar ke bagian tubuh atas. Yang kedua keterlibatan syaraf kranial, keluhan umumnya yaitu wajah drop biasanya palsi Bell. Yang ketiga perubahan sensorik di mana pasien mengeluh parestesia atau mati rasa. Yang keempat nyeri. Yang kelima perubahan otonom, dan yang keenam ada gangguan pernafasan seperti dispnea saat aktivitas, sesak nafas, dan kesulitan menelan. Ini adalah gejala patofisiologisnya, di mana awalnya pada kedua kaki akan mengalami kelemahan dan terasa sensasi kesemutan. Yang kedua menyebar ke lengan dan tubuh bagian atas. Gejala dapat meningkat sampai beberapa otot tidak dapat digunakan sama sekali. Jika kondisinya semakin parah, maka akan mengakibatkan kelumpuhan. Gejalanya juga dapat berkembang selama berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dan kelemahan biasanya memuncak dalam 2 minggu pertama setelah gejala muncul. Pemulihannya dapat terjadi selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Selanjutnya ada fungsional problem. Yang pertama yaitu motorik, yang kedua sensori, yang ketiga intrapersonal, yang keempat interpersonal, yang kelima self-care, yang keenam productivity, dan yang terakhir ada leisure. Oke, gangguan pada sistem saraf tepi yang kedua ada Parkinson disease. Jadi Parkinson disease ini merupakan suatu gangguan neurodegeneratif mempengaruhi gerakan tubuh. Parkinson merupakan suatu penyakit yang dapat terjadi karena proses penuaan, umumnya menyerang pada usia di atas 20 tahun, dan gejalanya dapat dimulai sejak umur 30 tahun, namun tidak memungkinkan terjadi di usia di bawah 30 tahun. Laki-laki lebih rentan menderita Parkinson dibandingkan perempuan dengan rasio 3:2. Penyakit ini merupakan penyakit neurodegeneratif tersering kedua setelah demensia Alzheimer. Bisa dilihat gambar ini. Jadi pada Parkinson disease ini terjadi penurunan jumlah dopamin di otak yang berfungsi untuk mengontrol gerakan sebagai akibat kerusakan saraf di substansia nigra, tepatnya pada basal ganglia atau batang otak. Substansia nigra ini merupakan sel saraf yang menghasilkan neurotransmitter dopamin, di mana tadi dopamin itu menjadi di saat sel tersebut mengalami kerusakan, maka kadar dopamin menjadi berkurang. Lalu jika jumlah neuron dopamin hilang lebih dari 70%, maka gejala penyakit Parkinson akan mulai muncul. Bisa dilihat dari gambar ini, sel saraf pada keadaan normal pada penderita Parkinson disease ini berbeda karena substansia nigra pada penderita Parkinson menghasilkan lebih sedikit dopamin, sehingga dopamin yang diterima oleh reseptor lebih sedikit. Selanjutnya faktor penyebab penyakit Parkinson. Jadi para ilmuwan itu berasumsi bahwa penyebab penyakit Parkinson adalah kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan. Nah, yang pertama ini ada faktor keturunan atau gen. Jadi sekitar 15% penderita penyakit Parkinson itu memiliki anggota keluarga dengan riwayat penyakit yang sama. Nah, pada kasus tersebut penyakit Parkinson dapat disebabkan oleh mutasi pada gen. Selanjutnya, faktor lingkungan seperti terkena paparan racun, yaitu misalnya pestisida, herbisida, polusi udara akibat aktivitas industri, atau asap kendaraan bermotor. Itu dapat meningkatkan resiko terkena penyakit Parkinson. Nah, selain itu, para peneliti juga mencatat bahwa perubahan muncul di otak pada penderita Parkinson merupakan tidak jelas mengapa perubahan tersebut terjadi. Perubahan ini termasuk adanya body Lewy, yaitu gumpalan zat tertentu dalam sel otak sebagai penanda mikroskopis Parkinson, serta synuclein, yaitu protein alami yang tersebar luas di dalam body Lewy.
Nah, selanjutnya ini ada tanda dan gejala. Jadi seseorang dinyatakan menderita Parkinson apabila terlihat ada 2 dari 4 gejala utama. Yang 4 gejala utama tersebut adalah tremor sewaktu istirahat, lalu ada kekakuan kekakuan yang mempengaruhi otot di leher, lengan, dan tungkai. Lalu ada bradykinesia, yaitu kelambatan dan tidak tuntasnya gerakan. Lalu ada ketidakstabilan postur atau kehilangan keseimbangan dan kesulitan berjalan. Nah, gejala lainnya itu postur yang membungkuk, perubahan menelan, ucapan lembut, defisit otonom, sembelit, kelelahan, gangguan tidur, komplikasi kejiwaan, terutama depresi dan kecemasan, dan demensia. Nah, ini adalah gambaran orang yang terlihat, orang dengan penyakit Parkinson. Contoh selanjutnya ada ischialgia. Ischialgia merupakan kondisi di mana ada rasa sakit, lemah, panas, dan kesemutan di sepanjang kaki bagian belakang yang disebabkan oleh kompresi atau kecelakaan. Ischialgia sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ischialgia sebagai perwujudan neuritis ischiadicus primer, yang kedua ischialgia sebagai perwujudan entrapment radikulitis atau radikulopati, dan yang terakhir ischialgia sebagai perwujudan entrapment neuritis. Ischialgia terjadi ketika syaraf ischiadicus terjepit, biasanya karena adanya herniasi diskus di tulang belakang atau karena adanya pertumbuhan berlebih tulang yang menonjol pada tulang belakang. Selanjutnya gejala ischialgia yang pertama, nyeri yang menjalar dari tulang belakang bawah ke bokong dan bagian belakang tungkai. Yang kedua, mati rasa, kesemutan atau kelemahan otot di kaki. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan sulit berjalan bahkan tidak bisa berjalan. Kemudian ada neuropati DM. Next. Neuropati diabetik adalah kerusakan saraf akibat penyakit diabetes. Kondisi ini disebabkan oleh kadar gula darah terlalu tinggi yang berlangsung lama. Gejala neuropati diabetik bisa bervariasi, mulai dari nyeri dan baal pada kaki hingga masalah pada sistem pencernaan, saluran kencing, pembuluh darah, serta jantung. Pada sebagian penderita, gejala neuropatik diabetik bisa bersifat ringan. Namun beberapa pasien lain, keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari bisa terjadi. Diabetik neuropatik termasuk komplikasi serius yang dialami 50% dari penderita diabetes. Tanda dan gejala. Gejala neuropati diabetik bervariasi bergantung pada jenisnya. Yang pertama ada neuropati perifer. Tanda dan gejalanya adalah mati rasa atau kesemutan pada kaki dan tungkai bagian bawah. Kedua, nyeri atau sensasi terbakar. Kemudian neuropati proksimal, tanda dan gejalanya adalah nyeri pada satu sisi pinggul atau paha. Kemudian kelemahan otot kaki yang dapat menyebabkan kesulitan berdiri. Selanjutnya neuropati otonom, tanda dan gejalanya adalah mual, muntah, diare, sembelit, pusing, dan pingsan. Tekanan darah rendah tiba-tiba saat berdiri, dan detak jantung saat istirahat terlalu cepat. Kemudian ada neuropati vokal, tanda dan gejalanya adalah sakit dada, sakit mata, dan perubahan penglihatan. Penyebab dari neuropati diabetes belum diketahui secara pasti, diperkirakan kadar gula darah tinggi dan tidak terkontrol, merusak saraf, dan mengganggu kemampuannya untuk mengirimkan sinyal. Kadar gula darah yang tinggi juga dapat melemahkan dinding pembuluh darah kecil atau dinding kapiler yang menyuplai saraf dengan oksigen dan nutrisi. Selanjutnya mengenai brachial plexus injury. Nah, jadi brachial plexus injury ini merupakan salah satu cedera saraf perifer yang parah dan dapat mempengaruhi ekstremitas atas dan juga dapat menyebabkan kerusakan fungsional serta dapat mengakibatkan kecacatan fisik. Dan BPI ini dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama itu ada tipe preganglion, yaitu fungsi pada akar saraf dan juga menyiratkan gangguan saraf pusat ke saraf tepi.
Dan selanjutnya itu ada postganglion. Postganglion ini itu ada ruptur atau penghentian saraf distal ke ganglion sensorik, dan juga dapat menyiratkan mengenai koneksi ke sistem saraf pusat utuh, serta saraf ini nantinya dapat digunakan sebagai sumber dari akson. Dan selanjutnya ini merupakan tanda dan gejalanya, terdapat BPI ringan. Di BPI ringan ini gejalanya itu seperti sensasi tersengat listrik atau seperti terbakar pada sekujur lengan, dan juga ada sensasi seperti mati rasa atau kelemahan pada lengan. Dan juga biasanya ini itu dapat berlangsung selama beberapa menit, tetapi dapat pula timbul hingga waktu yang lama. Dan juga terdapat BPI parah. BPI parah ini contoh gejalanya itu seperti kelemahan atau ketidakmampuan dalam menggerakkan otot tangan, lengan, atau bahu. Dan juga tidak bisa dalam menggerakkan dan merasakan sensasi rangsangan pada bahu serta tangan. Dan juga terasa seperti nyeri yang sangat hebat. Dan untuk penyebabnya, yang pertama itu karena trauma fisik. Trauma fisik ini itu contohnya kayak seperti kecelakaan dalam bermotor, terus juga terjatuh. Dan selanjutnya ini terdapat proses melahirkan yang sulit. Nah, ini itu contohnya terjadi pada saat bayi yang dilahirkan gitu, sulit karena misalnya bayinya itu sungsang, terus karena ukuran bayinya yang besar, dan juga pinggul ibunya tersebut itu sempit. Terus juga ada kontak fisik saat berolahraga. Kontak fisiknya ini contohnya itu misalnya dalam berolahraga, misal basket, sepak bola, terus gulat juga bisa. Dan juga yang terakhir ini ada tumor dan juga pengobatan kanker. Ini tuh terjadi bila tumor yang tumbuh di dekat brachial plexus. Tumor ini nantinya akan menekan saraf-saraf di sekitarnya, dan juga pengobatan kankernya itu misalnya obat untuk kanker itu bisa memiliki efek samping dalam kasus brachial plexus ini berupa kerusakan saraf. Selanjutnya ada ICF dan kasus. Jadi secara garis besar ICF gangguan saraf tepi menurut kelompok kami itu body function and R strukturnya itu fungsinya ada kekakuan, kesemutan, mati rasa, nyeri, kelelahan, dan depresi. Lalu strukturnya itu ada saraf perifer dan otot. Terus selanjutnya activity, limitasi, itu terganggu di mobilitas, menaiki tangga, makan, dan self-care. Terus restriction-nya dalam partisipasi itu ada olahraga dan sosialisasi, baik sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung seperti lewat HP. Terus selanjutnya environmental factors itu ada dukungan sosial, cara penanganan penyakit, dan situasi lingkungan. Selanjutnya person factors itu bisa gen, umur, gender, habit, tipe kerusakan saraf, dan ekonomi pasien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke soal, kita bahas dulu presentasi yang sebelumnya ya. Yang pertama sambil di share screen materinya yang tadi. Penyakit pertama tadi yang kita bahas, apa judulnya? Penyakit saraf tepi yang pertama. Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome, Bu. Oke. Guillain-Barré syndrome ini yang sebelumnya batasan saraf tepi dan saraf pusat. PPT sebelumnya.
di slideshow. Baik. Jadi kalau dari sini ya, cerebrum, cerebellum, brainstem, dan spinal cord itu saraf tepi atau bukan? Yang presentasi raise hand semua. Oke, Humaira, cerebrum, cerebellum, brainstem, dan spinal cord saraf tepi atau saraf pusat? Saraf pusat, Dok. Oke, betul. Kalau nervus cranialis, saraf tepi atau saraf pusat? Kalau nervus cranialis itu dari tepi ya, Dok? Ya. Tepi, Dok. Oke, sekarang kalian browsing stop share dan browsing nervus cranialis khusus. Atau di situ yang dibahas kan nervus vagus ya, coba ke nervus vagus khusus kalau nggak ketemu saraf cranialis. Oke, kalau lihat dari sini, ya, mana yang menunjukkan bahwa dia saraf tepi atau dia saraf pusat? Yang mana yang nunjukin? Ayo. Tadi per definisi saraf tepi itu apa? Dari mana sampai mana? Izin menjawab, Dok. Yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ. Batasnya saraf pusat itu yang mana? Yang kuning ya, Dok. Yang kuning saraf pusat ya. Ya. Yang kuning saraf pusat. Jadi, kalau nervus cranialis kenanya ya, saya ngomong kenanya nih. Kenanya di bagian yang kuning, dia termasuk kerusakan saraf pusat atau saraf perifer? Kerusakan saraf pusat, Dok. Oke, stop share dulu. Balik ke yang definisi saraf pusat dan saraf perifer PowerPoint kalian. Bukan, bawah lagi. Slide berikutnya. Hop. Yang page 8 coba. Lagi, turun lagi.
Oke, lihat di definisi komponen saraf tepi. Ya, yang paling mudah adalah yang di susunan saraf tepi motorik. Susunan saraf tepi motorik itu dimulai dari motor neuron di cornu anterior medulla spinalis ya, atau di saraf di bagian saraf masih di dalam medulla spinalis, masih di dalam central nervous system, tapi sudah di cornu anterior, ada di bagian khususnya. Ya, sampai dengan ke sel otot skeletal. Ya. Bentar, aku cari dulu gambaran yang saraf cranialis. Saya bisa dibantu diklik yang saya share di chat, terus di share screen. Ya, diklik yang itu, diperbesar gambarnya. Atau gedein di bagian gambarnya aja bisa nggak? Gedein, kalian gedein masing-masing ya. Tapi nggak kelihatan jelas ya. Oke. Ya. Jadi apa namanya? Ada nukleus ya, kalau di saraf pusat itu di medulla spinalis di otak itu ada nukleus, tempat dia perpindahan dari saraf pusat ke saraf perifer ya. Jadi walaupun masih di medulla spinalis ataupun masih di otak, jika dia terjadi lesinya adalah sesudah dia pindah nukleus, itu tetap lesinya adalah lesi saraf tepi. Walaupun letaknya lokasinya masih di saraf pusat. Ya, itu karena apa? Karena di dalam susunan saraf pusat itu ada nukleus atau tempat berpindahnya jaras dari saraf pusat ke saraf perifer. Ya. Jadi itu lihat yang apa namanya merah dan ungu itu, kalau dia setelah pindah nukleus ya dari otak ke nukleusnya itu yang buletan itu, kalau dia dari otak ke nukleus itu saraf pusat. Tapi begitu dari nukleus dia pindah ke otot wajahnya
itu dia saraf perifer. Gitu, ya. Jadi lesi atau penyakit saraf pusat dan saraf perifer itu bukan hanya tergantung lokasinya, sebenarnya ini bukan spesifik lokasinya di otak atau tapi pada nukleusnya. Jadi bisa jadi lokasinya sama-sama di otak, tapi yang satu adalah lesi saraf pusat, yang satu lesi saraf perifer. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah letak lesinya sesudah pindah atau sebelum pindah dari nukleus tersebut. Jelas nggak? Jelas ya? Kalau ada yang mau nggak jelas, tanya nggak jelasnya di mana. Karena kita akan bahas selanjutnya. Jadi kalau nervus cranialis, secara umum itu adalah lesi perifer atau penyakit saraf tepi, ya, secara umum. Tapi ada nggak cedera kita sebutnya Bell's palsy ya? Ada nggak Bell's palsy yang jenisnya adalah kerusakan saraf pusat? Ada. Kalau jadi dia tampilannya sama seperti lesi saraf tepi, tetapi kerusakannya sebelum di tingkat otak sebelum perpindahan di nukleus saraf yang dimaksud, gitu, ya. Simptomnya akan berbeda. Lihat, kalau dia yang B itu yang sentral ya, yang A itu adalah yang perifer. Kalau dia sentral, ya, kalau dia sentral itu yang lumpuh separuh. Jadi cuma gampangnya ya, dari hidung ke bawah. Atasnya normal. Gitu. Ya, itu kan ada arsirnya tuh, ya. Yang diarsir itu yang lumpuh. Jadi yang atasnya jidatnya, kemudian matanya itu nggak lumpuh. Tapi kalau yang perifer semuanya lumpuh. Dari jidat, mata, sampai hidung dan mulut. Jadi dia mencong seluruhnya. Gitu. Matanya biasanya nggak nutup sempurna. Gitu. Ya, jadi tampilannya mirip, tapi tetap berbeda. Ya, jadi nervus facialis palsy atau kita sebut biasanya dengan Bell's palsy itu umumnya adalah cedera perifer. Itu kalau kita lihat dia lumpuhnya semua dari atas sampai bawah. Lumpuh itu dia perifer. Tapi begitu cuma kok separuh ya yang lumpuh cuma mulutnya doang sama hidungnya, itu biasanya dia sentral. Oke, sekarang ditutup share screen-nya, kembali ke PowerPoint. Selanjutnya kita akan kembali ke slide yang tadi yang ada saraf otak, terus nervus cranialis. Balik lagi ke sana. Di slide di share slideshow. Ya. Sekarang kalau nervus interkostal, nervus subkostal, ilioinguinal, lateral cutaneus, genitofemoral, itu saraf pusat atau saraf perifer? Ajeng, jawab Jeng. Perifer ya, Dok? Apa Jeng? Perifer. Perifer, ya betul perifer. Ya, kalau plexus lumbal, ya plexus lumbalnya nih bukan nervus obturator, bukan nervus femoral gitu ya. Plexus lumbalis itu saraf tepi atau saraf pusat. Melvi.
Saraf tepi, Dok. Ya, betul. Saraf tepi. Jadi plexus lumbar itu sebelum saraf pangkal saraf dari nervus obturator, nervus femoral, muscular branches dari femoral dan saphenus. Ya, jadi di pangkalnya tuh mereka satu gelondongan lah, satu gelondongan plexus lumbar. Oke, sampai sini mudah-mudahan cukup jelas. Kita sekarang masuk ke jenis penyakit. Yang pertama tadi apa jenis penyakitnya yang kita bahas? Guillain-Barré syndrome, GBS. GBS di share screen itunya slide-nya di GBS. Oke, apa khasnya penyakit GBS? Dari mana dia mulai lumpuh? Kalau stroke, khasnya apa? Suci. Apa khasnya stroke? Nggak semua terjadi, tapi paling sering kita, kalau lihat orangnya begitu, stroke nih mesti. Apa khasnya? Lumpuh ya dok, nggak bisa bergerak. Lumpuhnya Kaku. sebelah kanan atau kiri atau atas bawah? Mana? Stroke itu yang mana lumpuhnya? Kanan kiri. Ya, sisi sebelah kiri saja atau kanan saja. Itu khas, ya. Tidak harus begitu, karena kita kemarin sudah belajar itu tergantung dari itunya. Tapi biasanya kalau dia lumpuh separuh dari atas sampai bawah itu adalah stroke. Kalau GBS, lumpuhnya khasnya apa? Dian. Kalau di GBS lumpuhnya dari kaki menjalar ke saluran pernafasan kali ya, Bu. Sedikit lagi. Kalau dia stroke itu dari ke kiri atau kanan, kalau GBS saya kasih petunjuk, kalian tinggal milih. Dia mulai dari distal duluan yang lumpuh terus ke proksimal atau dari proksimal ke distal. Distal tuh jari-jari, proksimal itu bahu. Atau kalau di kaki distal itu jari-jari, proksimal itu pinggul. Mana? Dari distal ke proksimal, Bu. Dari distal Ke proksimal. Nemunya dari mana? Bacanya dari mana? Karena tadi kan GBS itu dari kaki menjalar ke saluran pernafasan ya, Bu. Berarti dari ujung-ujung tulang, berarti kan ujungnya itu distal sebelum proksimal gitu. Dari mana sumber bacaannya?
Dok, maaf, tadi saya baru nemuin ternyata kalau GBS itu dia terlihat pertama itu di distal, di proksimal, baru ke distal yang terlihat, Dok. Ya, itu dia khasnya ya. Eh, kemudian kalau GBS, motoriknya saja yang kena atau sensoriknya ikut kena? Siapa ya yang jawab ya? Naura. Dua-duanya juga ikut kena ya, Dok? Karena ada sindrom yang hand and shock itu, jadi ada kebas di bagian tubuhnya. Ya, tidak semua pasien mengalami gangguan sensorik, tapi sebagian besar pasien mengalami gangguan sensorik. Oke, sekarang lanjut ke slide berikutnya. Setelah GBS apa lagi? Parkinson. Oke, kalau Parkinson, ya, Parkinson kenanya di mana? Di saraf yang mana? Kalau tadi kan yang GBS di saraf kaki, tangan, dan saraf pernapasan, saraf perifer. Kalau Parkinson, struktur yang terganggu itu di mana? Saraf apa? Balik ke Humaira. Parkinson itu di ganglia basal, Dok. Sistem saraf. Pokoknya nanti ke sistem saraf otonom, Dok. Ya, ganglia basalis itu saraf pusat atau saraf perifer? Ajang lagi. Pusat ya, Dok? Ya, ganglia basalis adalah saraf pusat. Jadi Parkinson disease bukan penyakit pada saraf tepi, tapi penyakit pada saraf pusat. Nanti PowerPoint-nya diperbaiki ya. Oke. Oke, lanjut ke penyakit berikutnya. Oke, isialgia. Isialgia kenanya kalau dari struktur yang depan tadi tuh yang ada saraf ada otak, ada nervus cranialis. Isialgia tuh kenanya yang mana? Coba balik ke slide yang biru tadi. Ya, sebelumnya. Ya, yang mana yang kena? Habis aja, siapa? Melvi lagi. Mana yang kena kalau isialgia? Itu pilihannya tinggal central nervous system, cranial nerve, thoracolumbar nerve, lumbar plexus, sacral plexus, atau brachial plexus. Yang mana? Namanya isialgia. Sacral plexus, Dok? Ya, sacral plexus bisa atau sciatic nerve bisa. Ya. Jadi ini adalah isialgia adalah jenis penyakit
pada saraf tepi. Lanjut, habis isi lagi apa? Neuropati DM. Kalau neuropati DM yang khas ya, kenanya tuh di saraf apa? Coba balik lagi ke yang biru tadi. Yang mana yang dia kena? Oke. Plexus sakral, lumbal atau brachial, atau saraf spesifik, interkostal, kemudian obturator, suralis, superficial, yang mana? Saraf apa yang paling umum terkena neuropati DM? Dian. Saraf-saraf pada kaki mungkin lumbar plexus sih. Ada pendapat yang lain setelah Dian, Naura? Kalau saya tadi sempat baca, umumnya bisa terjadi dimanapun, tapi umumnya itu kan di kaki. Kemungkinan itu ada di sacral plexus, mungkin di sural kayaknya. Ya, neuropati DM terjadinya di ujung-ujung saraf. Dia yang paling gejala yang paling umum itu adalah gloves and stocking phenomenon. Jadi rasanya seperti orang pakai kaos kaki dan pakai sarung tangan. Jadi rasa baalnya itu sebarannya seperti kaos kaki. Orang pakai kaos kaki kan kurang rasain dan pakai sarung tangan. Maka yang paling sering adalah saraf-saraf ujung, ya, superficial peroneus, suralis, common peroneal kalau dia sudah lebih proksimal lagi, atau nervus tibialis. Kalau itu di kaki, kalau di tangan tadi karena kita ada gambaran seperti memakai sarung tangan, maka yang kena ada pada nervus ulnaris, nervus medianus, nervus radialis, itu paling sering. Ya, itu 3 saraf ujung yang di tangan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Kalau pada neuropati diabetes ya, yang terkena apakah komponen motoriknya saja atau komponen sensoriknya ikut kena dan komponen otonominya juga ikut kena. Yang mana? Habis Dian, Naura, Suci. Sensorik dan otonom ya dok.
sensorik dan otonom ya, Dok? Baik. Pada neuropati DM yang paling sering pertama kali kena adalah sensasi dulu. Ya, yang kena tuh sensasi dulu. Jadi dia rasanya baal, kemudian atau nyeri gitu. Jadi nggak ada apa-apa tapi nyeri rasanya. Jadi kesemutan, nyeri, baal. Kemudian pada tingkat lanjut baru dia terkena motoriknya, komponen motoriknya. Kemudian terakhir baru dia kena komponen otonom, kulit kering, ya. Kemudian pada saat dia sudah muncul kulit keringnya, pada saat itulah pasien mudah terjadi luka. Hanya karena gesekan kecil dia akan menjadi luka. Nah, ini merupakan awal munculnya luka pada pasien-pasien diabetes yang berujung kepada amputasi. Gitu. Oke. Baik. Kalau sudah jelas, silakan dilanjutkan presentasi kasusnya. Itu tadi diskusi kita sekaligus melihat ICF-nya, yang contoh ICF kalian. Terus? Ya, melengkapi ICF yang sudah diberikan oleh kelompok yang maju ya. Jadi struktur saraf perifer itu kita harus kenali satu persatu. Yang mana? Apakah di tingkat plexus ya? Plexus itu segera setelah dia keluar dari medula spinalis ya, atau di tingkat tadi nukleus yang masih ada di otak gitu ya, atau sudah benar-benar di ujung sekali seperti nervus tibialis, nervus radialis dan seterusnya. Oke, silakan dilanjutkan presentasi itu kasusnya.
Baik, selamat siang dokter dan teman-teman. Sebelumnya mohon maaf, tadi ada kendala untuk share screen-nya. Jadi mungkin saya buka dulu untuk ICF yang telah kami buat. Berikut adalah kasusnya. Pasien Tuan I, 20 tahun, datang ke IGD dengan keadaan sadar dengan keluhan lemas kedua kakinya. Nah, Tuan I ini merasakan keluhan tungkai kedua kaki lemas sejak pagi sewaktu bekerja. Selain kedua kaki, dirasakannya kedua jari-jari tangan terasa kaku dan gebal. Nah, pasien juga tidak dapat merasakan sentuhan pada kedua kakinya, seperti kesemutan dari bawah kaki sampai paha menjalar ke atas. Keluhannya dirasakan secara tiba-tiba. Keluhannya dirasakan terus-menerus, tidak berkurang dengan istirahat. Dua hari setelah pemeriksaan MRI, kepala MRS mengeluh setiap minum tersedak dan sedikit susah makan, dan merasa lebih susah minum daripada makan. Nah, pasien ini tidak mengeluh adanya pusing, mual, muntah, demam untuk semingguan ini. Sempat mengeluh pernah flu sekitar 2 minggu sebelum MRS. Pada pemeriksaan fisik, status interna dalam batas normal. Pada pemeriksaan kekuatan motorik atas 4/4, bawah 4 min/4 min. Ditemukan atrofi otot, tonus otot kuat. Pada pemeriksaan refleks fisiologis menghilang dan refleks patologis dalam batas normal. Pada pemeriksaan sensoris ditemukan sensasi perabaan masih teraba, tetapi area pola kaos kaki dan kaos tangan tidak teraba. Diagnosis pasien ini mengarah pada sindrom Guillain-Barré. Mungkin bisa di slide ke ICF-nya. Mungkin teman-teman dari kelompok 4 yang lain mau meneruskan. Baik, saya bacain ICF-nya ya. Jadi untuk penyakitnya ini adalah Guillain-Barré syndrome. Untuk body function dan structure-nya, untuk function-nya ini ada lemas pada kaki, kebal, kekakuan, mati rasa, dan kesemutan. Untuk structure-nya ada atrofi otot dan saraf perifer. Untuk limitation-nya di activities-nya ada limitation di minum, makan, dan mobilitas. Sementara untuk participation-nya olahraga dan sosialisasi. Sementara itu, personal factors-nya ada usia, jenis kelamin, genetik, habit, dan faktor ekonomi. Sementara environmental factor-nya ada dukungan sosial, tuntutan pekerjaan, cara penanganan penyakit, dan situasi lingkungannya. Baik, terima kasih. Sekian dari kami.
Baik, gimana? Ada diskusi atau pertanyaan? Belum ada pertanyaan atau diskusi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa saya yang tanya. Kalau kesimpulan bahwa ada gangguan partisipasi atau restriksi partisipasi, itu lihatnya dari narasi yang sebelah mana? Kalimat keberapa, paragraf keberapa? Yang kelompok 4 yang jawab. Dokter izin menjawab, Dok. Jadi kan, ya Dok, jadi kan pada kakinya itu kan lemas, terus di daerah area pola kaos kaki dan kaos tangan juga tidak ada raba, Dok. Nah, kalau misalkan partisipasinya kita nulisnya kan olahraga, jadi kalau misalnya kaki dan tangannya aja lemas dan tidak teraba gitu, kayaknya pasiennya tuh agak kesulitan di olahraga, sementara itu salah satu komponen dari partisipasi, Dok. Ya, terima kasih Aura. Jadi kalau dari ilustrasi kasus ini kembali kita tidak bisa menyimpulkan apakah pasien mengalami restriksi partisipasi. Jadi ini kita harus tanyakan kepada pasien. Kalau kira-kira pasien berusia laki-laki usia 20 tahun, ya, laki-laki usia 20 tahun, aktivitas utama bentuk kegiatan partisipasinya yang paling utama tuh kira-kira apa? Filza? Filza? Hadir nggak ya? Hadir Dok, sebentar Dok. Kerja kuliah ya Dok. Ya, pada usia 20 tahun kemungkinan kegiatan partisipasinya yang utama adalah kuliah dan atau bekerja. Betul. Jadi kita harus spesifik menanyakan pekerjaannya apa. Misalnya pekerjaannya dia bilang saya karyawan kerja kantoran, maka berikutnya kita harus menanyakan lebih lanjut apa saja yang harus dia lakukan pada saat bekerja sebagai karyawan tersebut dan kemudian apakah itu terganggu atau tidak. Kalau pasien dengan Guillain-Barré syndrome yang kemudian proksimalnya yang terganggu, ya, proksimal itu kan berarti bahu ya, proksimal itu misalnya bahu. Kemudian masih dia bahunya lebih lemah daripada tangan-tangan, daripada pergelangan tangan dan jari-jarinya. Kalau pekerjaan utama dia adalah menulis, apakah pasien tersebut akan mengalami restriksi dalam hal pekerjaan? Feby. Iya ya Dok. Feby berpendapat akan mengalami gangguan ya. Kalau Yulia punya pendapat atau sama? Punya pendapat yang lain atau sama? Iya sama Dok.
Sama. Kalau Aulia? Sama juga, Dok. Sama. Kalau Cindy? Dokter, Cindy-nya lagi ada masalah jaringan. Oke. Yang itu kelompok yang maju. Kelompok maju, kelompok berapa tadi ya? Kelompok 10 ya? Iya, Dok, kelompok 10. Mana yang kelompok 10? Iya, Dok, yang kelompok 10. Gimana? Gimana?
Maaf dok, tadi pertanyaannya apa ya dok? Kenapa? Tadi pertanyaannya apa ya dok? Pertanyaannya adalah kalau kita bisa pekerjaan kita adalah menulis, pekerjaan utama kita adalah menulis, ya. Kemudian pasien GBS itu mengalami kelumpuhan di proksimal di bahunya, ya. Apakah pasien tersebut akan mengalami gangguan pada saat bekerja? Ini pasien yang kita bahas nih Tuan I. Pekerjaan adalah karyawan. Pada saat bekerja sebagai karyawan itu apa kebanyakan yang dikerjakan? Menulis. Ya. Sedangkan dia pasien GBS. Biasanya dia kelemahannya ada di proksimal, di bahu. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya, kalau pasien ini akan kembali bekerja, apakah pasien akan mengalami gangguan untuk pekerjaannya tersebut? Jenis pekerjaannya adalah karyawan. Karyawan kerjanya apa? Paling banyak menulis. Gitu. Akan ada gangguan nggak? Itu pertanyaannya. Akan ada restriksi partisipasi nggak dalam hal pekerjaannya pasien ini? Saya mau coba jawab dok. Kalau begitu pasti ada gangguan di partisipasi karena kan walaupun udah lebih baik juga dia masih ngerasain sedikit sakit masih. Jadi agak susah untuk menggerakkan jari-jari tangannya gitu. Kalau jari-jari tangannya kuat, bahunya lemah, tetap akan kesulitan menulis nggak? Cukup kesulitan ya dok. Oke, sekarang yang lain ada pendapat yang berbeda selain Humairah, kelompok 10 yang lain? Enggak ya dok, nggak terganggu. Tergantung nulisnya gimana. Kalau saya nulis di papan tulis, saya harus angkat begini, kemudian menulis, bahunya lemah, ya, tentu pasien akan kesulitan untuk menulis. Tapi kalau nulisnya di atas meja, sikunya di tangga, coba kalian nulis dengan siku di tangga, dengan siku tanpa di tangga, kemudian bahunya dikeplekin. Mana yang lebih mudah? Ya, yang tidak perlu menggerakkan bahu atau menahan bahu, itu yang mana? Ya, jadi tergantung nulisnya nulis di mana, gitu. Ya, jadi kalian sebagai terapis okupasi harus melakukan pemeriksaan dan anamnesis yang spesifik terkait restriksi partisipasi dan limitasi aktivitas pasien, sehingga kalian bisa merekomendasikan teknik modifikasi ataupun teknik pengganti yang membuat pasien bisa mengatasi restriksi partisipasi dan limitasi aktivitasnya. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau nanti dapat soal terkait restriksi partisipasi dan aktivitas, kalian harus baca spesifik ada nggak keterangan tentang hal tersebut. Kalau memang tidak bisa disimpulkan, ya jangan dipaksakan untuk disimpulkan. Gitu. Kalau dia misalnya tadi lemahnya di bahu, olahraganya apa? Olahraganya catur. Terus caturnya pakai catur yang di atas meja apa pakai catur sekarang bahkan di smartphone kalian udah ada permainan game catur gitu. Caturnya pakai catur beneran atau pakai catur smartphone gitu kan, itu berbeda. Itu contoh ekstrimnya ya, gampangnya ya. Jadi tidak semua olahraga bisa terestriksi kalau pasiennya lumpuh, dan tidak semua sosialisasi akan terestriksi walaupun pasiennya nyeri gitu atau kesemutan atau lemah bahkan. Ya. Oke. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kelompok 10 merevisi Parkinson ya. Parkinson nanti dihilangkan. Ya. Kemudian
Yang di sini, yang bulan baru ini, yang dikoreksi adalah bagian partisipasinya berarti kosong, belum dapat ditentukan. Karena datanya belum bisa, datanya di sini tidak tersedia. Kalau minum dan makan juga nggak ada ya. Minum dan makan nggak ada ya. Ada Dok di Susah minum ya. Susah minumnya ya. Oke ya. Itu saja berarti yang dikoreksi, tinggal itu. Sekali lagi nggak ada pertanyaan? Dari yang presentasi ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Waalaikumsalam, terima kasih banyak, Dok.